Selamat pagi Pak Joko dan teman-teman. Hari ini saya Angelina Ayu akan mempresentasikan tentang Six Sigma. Apa itu Six Sigma? Six adalah 6 dan Sigma adalah standar deviasi. Dilambangkan seperti ini. Jadi, Six Sigma digunakan untuk mengukur kapabilitas proses. Untuk tahu lebih jelasnya, lebih baik kita tahu sejarahnya dulu. Six Sigma awalnya dikembangkan oleh Motorola pada tahun 1980-an dengan engineer-nya yang bernama Bill Smith yang menggunakan Six Sigma sebagai strategi manajemen bisnis. Saat ini Six Sigma banyak digunakan di berbagai sektor industri. Six Sigma berusaha untuk meningkatkan kualitas keluaran proses dengan mengidentifikasi dan menghilangkan sebab dan akibat error dan meminimalkan variabilitas dalam proses manufaktur dan bisnis. Six Sigma memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada manajemen sistem, mendorong pelaksanaan strategi, sponsor leadership dan review, meningkatkan bisnis yang berkesinambungan. Yang kedua metodologi, pendekatan masalah berdasarkan model DMAIC, pemecahan pengukuran berdasarkan proses analisis, perbaikan, dan kontrol. Yang terakhir ada metrik, proses mengukur penggunaan variasi, pengukuran untuk kinerja proses dan hasil dari upaya peningkatan usaha kualitas. Apa manfaatnya? Yang pertama ada hard saving, meningkatkan penjualan, mengurangi biaya overhead dan produksi, memperbaiki keuntungan. Lalu soft saving, menghemat waktu, perbaikan kualitas, reliability, persepsi pelanggan. Konsep Six Sigma. Yang pertama ada biaya kualitas, dibagi menjadi 2, biaya yang harus ada atau disediakan, lalu biaya yang harus dihindari. Dibagi lagi menjadi biaya pencegahan, digunakan agar tidak terjadi produk cacat. Biaya ini muncul sebelum proses produksi. Lalu inspection cost, biaya pengecekan ulang. Lalu yang terakhir ada failure cost yang dibagi lagi menjadi 2, internal cost yang diketahui di pabrik dan external cost yang diketahui ketika sudah sampai di tangan konsumen. Yang kedua ada keputusan berdasar fakta dan data. Yang ketiga matriks, ukuran segala hal yang berdampak terhadap kualitas produk. Six Sigma dibagi menjadi 5 langkah, yaitu DMAIC. Yang pertama define, mengidentifikasi masalah dalam proses, memilih suatu proyek untuk mengatasi satu atau lebih masalah, menentukan parameter proyek, menetapkan beberapa faktor vital untuk dianalisa. Lalu measure, pengukuran, menetapkan standar kerja, menetapkan kemampuan proses saat ini. Analyze, mengidentifikasi sumber penyebab barang cacat. Improve, melakukan aktivitas perbaikan, melakukan perencanaan percobaan. Lalu yang terakhir kontrol, menetapkan sistem pengontrolan dan melakukan standarisasi hasil. Fokus proses DMAIC seperti ini. Proses sampai ke customer melalui produk atau service, lalu mendengarkan suara customer, mengetahui kebutuhan customer, menganalisa masalah, melakukan pengukuran, kapabilitas proses, variabel proses. Manfaat dan keunggulan Six Sigma: menurunkan cost of loss, perbaikan kualitas dan pelayanan, membuat output bisnis menjadi jelas, dapat diaplikasi di segala bidang, fokus terhadap 3P, yaitu produk, proses, dan people. Tidak hanya produk dan pelayanan, tapi juga proses dan kualitas sumber daya manusia dapat mencapai tujuan melalui pengukuran level Sigma. Berdampak pada investasi dan biaya, memotivasi karyawan bekerja secara cerdas dan kompetitif, melakukan kontrol biaya dan benefit. Pengolahan data dengan pendekatan statistik. Melalui analisa data, eksperimen hal yang samar menjadi jelas, tidak berdasarkan praduga dan pengalaman, tetapi dibantu dengan perhitungan statistik. Lalu turning point yang dapat diambil adalah Six Sigma adalah sebuah sistem manajemen perbaikan atau improvement untuk mencapai tingkat mutu 3,4 per juta peluang. Implementasi Six Sigma dimulai dengan identifikasi keluhan pelanggan atau voice of customer. Sekian, terima kasih.